رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah ta'ala limpahkan kesehatan kepada kita dan juga keberkahan di dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan dari surah Al-Baqarah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya, sekaligus kita masuk kepada tafsir ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Jika ada waktu lebih, insya Allah kita akan melanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya. Terlebih dahulu yang akan kita bahas, pertama, surah Al-Baqarah ini tergolong surah Madaniyah. Dinamakan Madaniyah sebab turun saat Nabi SAW telah hijrah ke Madinah. Semua ayatnya adalah turun di Madinah kecuali ayat yang ke-281. Allah turunkan ayat itu saat Nabi berada di Mina, saat proses haji wada', haji perpisahan Nabi untuk yang terakhir kalinya. Maka turun ayat 281. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka tidaklah dizolimi atau dirugikan sedikit pun. Ini ayat adalah satu-satunya yang turun selain di kota Mekah, tepatnya turun di Mina. Yang kedua, mengapa ia dinamakan dengan surah Al-Baqarah? Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Dinamakan dengan Al-Baqarah sebab menjelaskan salah satu kisah di dalam surah ini tentang penyembelihan sapi betina, yaitu pada kisah Al-Qatil wal Maktul, orang yang dibunuh dan juga orang yang terbunuh. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini kisah tentang orang yang terbunuh dan juga orang yang membunuh pada masa Bani Israel terdahulu, tepatnya di masa Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi kisah detailnya, kisah lanjutannya akan kita bahas nanti pada ayat yang ke-67. Yang ketiga, kita akan membahas tentang keutamaan dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu dijuluki sebagai Sanamul Quran. As-Sanam itu maknanya adalah puncak. Maka Sanamul Quran artinya puncaknya Al-Quran. Seperti disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidu ayyil Qur'an hiya ayatul kursi. Nabi mengatakan, di dalam segala sesuatu di dunia ini itu memiliki puncak, dan dalam Al-Quran puncaknya adalah surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang merupakan sayyidul ayah, dijuluki sebagai tuannya ayat, yaitu ayatul kursi. Insya Allah kita semua dapat menghafalnya.
Yang kedua, Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ini mengandungi perlindungan atas izin Allah Ta'ala, yaitu melindungi rumah kita dari gangguan syaitan, dari gangguan jin yang jahat. Seperti disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai maqabir, sebagai kuburan. Mengapa? Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari ketakutan ya dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Maka saran dari kita, dari para ulama terutama, agar kita tidak meninggalkan ya daripada membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah, sebab akan melindungi penghuninya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ketika kita mau membacanya, maka kelak kita akan dinaungi oleh ghamam, yaitu awan rindang, awan sejuk yang akan menaungi kelak di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita nanti jarak dengan matahari itu tidaklah jauh, hanya berkisar antara 1 mil saja. Di saat itu ada naungan yang Allah izinkan untuk diberikan kepada kita, bagi kita yang senang membaca surah Al-Baqarah. Seperti disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi juga menyebutkan di dalam Riyadhus Shalihin itu menulis satu bab khusus tentang ini, yaitu Babu Fadli Qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah itu Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya kelak di yaumil qiyamah atau pada hari akhir. Iqra'u az-Zahrawaini Al-Baqarah wa suratu Ali Imran. Dan juga bacalah surah Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Mengapa? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Kelak pada hari kiamat, pada saat kita di padang mahsyar nantinya, keduanya akan datang pada kita seperti dua tumpuk awan yang menaungi bagi pembacanya. Ini adalah bentuk syafaatul Quran, pertolongan, perlindungan yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki kepada orang yang mau membaca surah Al-Baqarah pada malam harinya. Seperti disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man qara'a al-ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir pada surah Al-Baqarah, maka itu akan mencukupi rezekinya di pagi harinya. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak mengkaji sekaligus membaca surah Al-Baqarah, mengingat keutamaannya yang luar biasa. Sekarang kita akan masuk kepada tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah ini, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini disebut dengan huruf muqatta'ah, yaitu potongan-potongan huruf atau huruf tahajji, huruf ejaan ya.
ada 29 surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini. Seperti contoh alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ya sin, itu semua adalah huruf muqatta'ah. Dan ia adalah tergolong bentuk fawatihus suwar, pembukaan dari surat. Ada 10 bentuk pembukaan surat, salah satunya adalah menggunakan huruf muqatta'ah. Maka Imam Asyuyuti mengatakan surah Al-Baqarah ayat yang pertama ini tergolong ayat mutasyabih, yaitu ayat yang maknanya belum jelas, belum dimengerti sehingga memerlukan pentakwilan, sehingga memerlukan adanya takwil dalam memahami ayat ini. Ulama berbeda pendapat tentang makna dari alif lam mim. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya, qad ikhtalafal mufassirun fil hurufil muqatta'ati allati fi awailis suwar faminhum man qala hiya mimma istamara Allah bi'ilmi. Ulama tafsir berbeda pendapat di dalam permasalahan huruf muqatta'ah. Maka sebagian dari mereka itu mengatakan bahwasanya huruf muqatta'ah, alif lam mim dan selainnya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, sebatas pengetahuan umum saja untuk kita. Seperti ada yang berpendapat bahwasanya alif lam mim itu adalah termasuk min asma'illah, nama-nama Allah yang mulia. Ini adalah pendapat Imam Al-Qurtubi. Alif di situ maknanya Allah, kata beliau. Kemudian lam adalah malaikat, sedangkan mim adalah Muhammad. Artinya apa? Bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi untuk lebih selamatnya kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tergolong ayat mutasyabih, bukan berarti tidak ada faedahnya. Faedah yang pertama dari huruf muqatta'ah itu, kendati ia hanya potongan huruf, tetap dinilai muta'abbud bitilawatih, yaitu dinilai sebagai pahala, dinilai sebagai ibadah bagi siapa yang membacanya. Seperti disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha." Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 kali lipatnya. Maka membaca satu huruf alif, kemudian lam, dan juga mim akan dinilai pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, huruf muqatta'ah ini berfungsi sebagai tantangan. Dikatakan oleh Imam Zamakhsyari, punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Kasyaf. Juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwasanya wa innama karrarat liyakuna ablagha fit tahaddi. Sesungguhnya huruf-huruf itu diulang-ulang tiada lain hanya untuk menunjukkan makna tahaddi, yaitu tantangan. Tantangan untuk siapa? Tantangan untuk orang-orang musyrikin Arab yang menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai muftari, orang yang membuat-buat Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim ini dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu sebagai apa? Ciptaan dari Nabi Muhammad. Seperti disebutkan di dalam surah
Hud ayat yang ke-13, am yaqulu naftarahu, bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang telah membuat-buat Al-Quran itu. Maka tantangan bagi mereka, jika memang Al-Quran adalah buatan Muhammad, tentu kalian pasti dapat membuat yang semisal. Muhammad itu manusia, juga makan, kalian pun makan. Muhammad juga tidur, kalian pun bisa tidur. Dan kalian dikenal sebagai bangsa syu'ara, yaitu para penyair yang hebat, pandai di dalam bersastra, pandai di dalam bersyair dan juga berpuisi. Demikian juga Al-Quranul Karim ini juga disusun dari huruf-huruf. Ada alif, ada lam, dan juga huruf hijaiyah yang lainnya. Kalian pun paham, kalian pun bisa untuk membuat yang semisal. Baik, kalau memang engkau menuduh Al-Quran itu adalah karya cipta Muhammad, tentulah kalian bisa untuk membuatnya. Maka bentuk tahaddi atau tantangan Al-Quran kepada mereka disebutkan di dalam surah Hud ayat yang ke-13. Qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakanlah hai Muhammad, kalau demikian datangkan 10 surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan tantangan membuat 10 surah saja sampai detik ini tidak ada orang yang mampu membuatnya. Kalau memang 10 surat itu terasa sulit bagi kalian, baiklah, Allah Ta'ala menurunkan kadarnya. Tantangan yang kedua, Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih. Dan jika engkau meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratim mim mislihi. Kadarnya diturunkan oleh Allah. Buatlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Dan sampai detik ini tidak ada orang yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau tantangan yang kedua ini masih sulit buat kalian, Allah Ta'ala berikan kesempatan pada tantangan yang ketiga. Apa itu? Kumpulkan para ahli dari kalangan jin dan juga manusia, mereka yang pandai dalam bersastra dari kalangan jin dan manusia, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Silahkan kalian bekerja sama membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tantangan ini disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun mereka saling bantu satu sama lain. Ini adalah bentuk kepastian dari Allah Ta'ala melalui lisan nabinya, bahwasanya mereka, para jin dan manusia sepanjang masa tidak akan mampu menirukan Al-Quranul Karim. Memang pada kenyataannya ada orang yang mencoba untuk membuat atau menandingi Al-Quranul Karim. Muncul nabi-nabi palsu di masa setelah Nabi SAW wafat. Seperti nabi palsu namanya Al-Haris bin Sa'id Ad-Dimashqi dari Suriah. Ada juga Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Ada juga Sajah binti Harithah, termasuk yang sangat terkenal, kita semua pernah mendengarnya, yaitu nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, seorang pendusta.
Ada satu kisah, suatu ketika Amr bin As, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Musailamah al-Kadzab ini. Amr bin As radhiyallahu anhu berdialog dengan Musailamah. Ia ditanya oleh Musailamah, "Wahai Amr bin As, apa yang diturunkan kepada Muhammad?" Lantas Amr bin As menyebutkan surah yang ringkas tapi punya makna yang sangat mendalam, yaitu surah Al-Asr dibacakan kepada Musailamah al-Kadzab. Lalu Musailamah al-Kadzab ini menundukkan pandangannya, berpura-pura mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, padahal ia sedang berpura-pura. Yang ia sampaikan adalah angan-angannya atau karya ciptanya sendiri. Ia mengatakan, aku baru saja diturunkan surah yang dinamakan Al-Wabur, yang berarti bulu. Bagaimana bunyinya? Ya wabur, wahai bulu, hei bulu, innama anta iradun wasodar. Sesungguhnya engkau hanyalah sebutan belaka dan juga bermunculan. Wasairuka nafrun, dan keseluruhanmu adalah sekumpulan pelubang. Ini secara bahasa, kemudian secara makna tidak ada maknanya sama sekali. Orang-orang di masa itu tidak ada yang terkesima, tidak ada yang mengatakan keindahan dari apa yang disampaikan oleh Musailamah al-Kadzab. Berbeda dengan Al-Quran, kendati ia ringkas, kendati ia pendek, maknanya sangat mendalam. Sampai seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu mendengarkan lantunan sebagian ayat-ayat Al-Quran, hatinya pun luluh. Padahal ia dikenal sebagai orang yang dengan perangai keras, ia pun luluh. Berbeda dengan ayat yang dibawakan oleh Musailamah al-Kadzab ini. Yang kedua, ia pun pernah mengaku diturunkan kepadanya surah Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Di dalam Al-Quran juga ada ayat atau surah yang dinamakan Al-Fil, tetapi versi Musailamah ini berbeda. Bagaimana bunyinya? Al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu dhanbun wabil wa khurtumun tawil. Gajah itu memiliki telinga yang lebar dan juga belalai yang panjang. Lagi-lagi, ayat-ayat semacam ini itu tidak ada maknanya sama sekali. Nirmakna, tanpa ada faedah sama sekali. Jika dibandingkan dengan Al-Fil di dalam Al-Quranul Karim, maka dapat kita lihat betapa Al-Fil dalam Al-Quran itu syarat akan makna. Ada nilai sejarahnya, di mana Raja Abrohah dari Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah, zalim terhadap Baitillahil Haram, ini dihancurkan oleh pasukan burung yang bernama Ababil ketika dilempari oleh batu yang dari neraka Sijil. Mereka pun menjadi apa? Al-Quran membahasakan ka'asfin ma'kul, seperti daun yang termakan, daun yang dimakan oleh ulat. Mengajak kita untuk berpikir, ya, betapa ngerinya, betapa dahsyatnya siksa Allah bagi orang-orang yang zalim. Terlebih zalim kepada rumah Allah, masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pelajaran untuk kita, syarat akan nilai sejarah, syarat akan nilai pelajaran untuk kita. Berbeda dengan surah Al-Fil milik Musailamah al-Kadzab. Contoh yang ketiga misalnya, ia juga menulis surah yang disebut surah Difda'ah, artinya kata. Bagaimana bunyinya? Ya Difda'ah bintu Difda'ain, wahai kata, anak dua kata. Naqilakum tunaqin, bersihkanlah apa yang engkau bersihkan. Lal ma'u takdurin, air tidaklah kau kotori.
walasyarabu tamna'in, dan orang yang minum tidak engkau halangi. Nisfuka fil ma wa nisfuka fitin, kepalamu bagian atasmu berada di atas air dan ekormu menyentuh tanah. Lagi-lagi, ayat semacam ini itu tidak membuat orang terkesima atau tidak membuat orang tertarik sama sekali. Sebab dari dulu yang namanya kata ya anak dari dua kata, jantan dan juga betina. Yang namanya kata karena dia hewan amfibi, kepalanya berada di atas air, bagian bawahnya ya itu menyentuh tanah. Tanpa diberitahu pun orang sudah tahu. Ini menunjukkan tidak ada makna sama sekali. Sehingga benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menantang mereka. Ketika mereka ditantang, tidak bisa menirukan atau membuat yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Ini adalah faedah dari huruf muqatta'ah, memberikan tantangan untuk mereka, memberikan tahaddi, dan sampai detik ini tidak ada yang bisa untuk menirunya. Semakin menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sahabat Al-Khairi TV dimanapun Anda berada, pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan, kalau kita mau mentadabburi bahwasanya satu-satunya kitab suci di dunia ini yang mendakwa sekaligus memastikan bahwa ia tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya hanyalah Al-Quranul Karim. Bahkan di awal-awal Al-Quran, di awal-awal surah, Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan. Kalau Al-Quran ini datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, datang dari karya cipta manusia misalnya, maka sudah barang tentu akan muncul banyak sekali paradoks, akan muncul banyak sekali kontradiksi dalam hal apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain menegaskan, memberikan satu pertanyaan yang sejatinya adalah untuk merangsang mereka berpikir. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi isi kandungan Al-Qur'anul Karim? Kalau seandainya Al-Qur'an ini bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, tentu kalian akan menjumpai banyak sekali ikhtilafan, banyak sekali kontradiksi, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Namun Al-Quran karena datang dari Allah, maka ada keserasian yang luar biasa, ada keseimbangan yang menunjukkan bahwa ia bukan datang dari manusia biasa. Ia datang dari sang pemilik manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menarik pada ayat ini. Allah menggunakan lafadz raib, la raiba. Maka bisa kita analisa dari dua sisi. Yang pertama, lafadz raib itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah asyakku wa tuhmah. Syak itu artinya ragu-ragu. Kalau at-tuhmah ini keraguan sebab adanya tuduhan. Seperti misalnya ada orang yang soleh, kita tahu dia soleh, lalu ada orang yang menuduh. Apa itu? Bahwa orang ini itu pekerjaannya adalah pekerjaan yang buruk. Nah, kita ragu bahwasanya ia orang soleh. Ini sebab adanya tuduhan. Pun demikian dengan Al-Quranul Karim, dulunya dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai karya cipta Muhammad. Maka orang-orang yang hidup di zaman itu ada yang ragu sebab adanya tuduhan seperti itu. Namanya at-tuhmah. Yang kedua,
Allah Ta'ala menggunakan lafadz raib yang dinamakan isim nakiroh, yaitu kata sifat atau benda yang bersifat umum, tidak ada keraguan itu dalam berbagai aspeknya, aspek tata bahasa. Tidak ada keraguan itu dalam aspek kontennya dan juga tinjauan sains dan lain-lainnya. Seperti contoh misalnya Anda yang seorang pakar dalam bidang sains, maka tadabburi isi kandungan Al-Quran itu. Tentu akan kita jumpai banyak sekali fakta-fakta ilmiah modern. Contoh misalnya pernah terjadi di masa Profesor Maurice Bucaille, ya, seorang ahli bedah dari Perancis, ditugaskan oleh pemimpin atau pemerintah Mesir saat itu untuk meneliti, yaitu Fir'aun. Ia selama melakukan penelitian itu tercengang, bagaimana mungkin Maniptah atau Fir'aun yang tenggelam di masa Nabi Musa alaihi salam ini jasadnya masih utuh. Kesimpulan saat itu ia mengatakan bahwa Fir'aun yang ia teliti adalah Fir'aun di masa Nabi Musa alaihi salam yang tertenggelam di dasar Laut Merah itu. Maka menjadi penemuan modern saat itu. Ketahuilah, saat itu ada profesor dari Mesir namanya Zaghlul An-Najjar. Profesor Zaghlul An-Najjar ini merasa sumringah gitu ya, merasa agak sedikit tertawa gitu. Ia mengatakan kepada Maurice Bucaille itu, "Hei Maurice, engkau baru tahu kalau Fir'aun jasadnya utuh." Maka Maurice Bucaille mau tidak mau mengakui, ya memang ini penelitian modern, ditemukan di masa modern. Kalau Fir'aun jasadnya masih utuh, dia yang menemukan. Maka Zaghlul An-Najjar ini tersenyum sembari memberikan pemahaman. Kalau engkau baru tahu Fir'aun jasadnya masih utuh hingga detik ini, ketahuilah, kami umat Islam itu bahkan sejak 1400 lebih tahun yang lalu, ya, itu sudah tahu kalau Fir'aun jasadnya selamat. Dibacakan oleh Maurice kepada Maurice Bucaille, ya, surat Yunus ayat 92 itu. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu kami selamatkan engkau hei Fir'aun bi badanika, dengan badanmu. Disebutkan dengan jelas, ya, mansus, tercatat teksnya, bi badanika, dengan badanmu. Apa fungsinya? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah itu. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, bahwasanya Al-Quranul Karim adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua misalnya, ada seorang ahli dermatologi dari Universitas Chiang Mai, ya, di Thailand sana, namanya Profesor Tagate Tejasen. Itu bahkan, ya, meneliti lapisan kulit manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang epidermis, di bawahnya dermis, di bawahnya lagi subkutis. Nah, maka ia juga tercengang bahwasanya secara value, secara nilai, Al-Quran telah membicarakan itu sejak lama. Maka dibacakan kepadanya surah An-Nisa ayat 56, yaitu kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Ketika kulit manusia itu terkelupas sebab panasnya api neraka, battalnahum juludan ghairaha, Allah akan ganti dirinya dengan kulit yang lain. Ini secara nilai juga berbicara tentang sains modern. Maka cukuplah dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan segala keraguan kita. Dan memang kita yakin Al-Quranul Karim la raiba fih,
tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu yang dimaksud adalah menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang oleh agama ini. Sedangkan takwa itu sendiri menghendaki kita, menuntut kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwalah yang akan mampu menangkap isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran. Orang-orang yang bertakwalah yang dapat menangkap hidayah-hidayah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, mari jadikan diri kita semuanya orang-orang yang bertakwa agar iman kita senantiasa dalam kondisi yang baik. Demikian adalah pembahasan dari surah Al-Baqarah ayat 1 dan yang kedua. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang lainnya. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekhilafan, kemudian salah dalam menyampaikan data, itu semata datang dari saya selaku hamba Allah yang dhaif, fakir ilal ilmi, fakir ilal rahmah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.